nama saya Lala Halimatunisa. Saya dari Fakultas Agama Islam di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas hasil resum tentang filsafat pendidikan mulai dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Baik, materi pembahasan yang pertama yaitu demokratisasi pendidikan menuju pendidikan berbasis masyarakat. Nah, istilah demokratis bagaimana dalam literatur politik diambil dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang bermakna rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, dan apabila digabungkan menjadi bermakna kekuasaan di tangan rakyat. Sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Berbagai keunggulan model sekolah ini sebagaimana dikemukakan oleh Dwight Llewellyn ketika menjelaskan sekolah untuk abad mendatang dalam kerangka penguatan model sekolah demokratis antaranya yaitu yang pertama ada akuntabilitas, yakni bahwa kebijakan-kebijakan sekolah dalam semua aspeknya dapat dipertanggungjawabkan pada publik. Yang kedua, pelaksanaan tugas guru senantiasa berorientasi pada siswa. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam sekolah. Nah, pendidikan berbasis masyarakat ini berusaha untuk mengurangi kewenangan pembuatan kebijakan oleh pemerintah yang berdimensi kewilayahan atau ke tingkat elementer, karena yang paling mengerti akan kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Sistem pendidikan nasional selalu menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan, baik itu secara lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan perubahan terarah dan berkesinambungan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan. Nah, bertolak dari sistem pendidikan tersebut, maka bangsa Indonesia perlu mewujudkan visi pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga dapat menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Selanjutnya, materi pembahasan yang kedua mengenai pendidikan multikultural. Nah, pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Di sisi lain, pendidikan adalah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan. Sedangkan multikultural secara etimologis yakni multi berarti banyak dan beragam dan aneka, sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Tujuan pendidikan multikultural ini yang pertama untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, dan kelompok dan keagamaan. Yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Nah, ada pula prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi yang berbeda. Yang kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks, waktu, dan tempat. Nah, pendidikan multikultural dalam Islam berarti penjabaran nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah ke dalam bentuk gagasan, materi, tingkah laku, dan norma yang bertujuan untuk membumikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat, sehingga umat Islam dapat memahami dan mengkaji agama sebagai ungkapan kebutuhan makhluk budaya dan makhluk sosial. Dengan mengamalkannya, berarti seorang muslim telah melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kulturnya, yaitu dengan berbuat baik melalui perbuatan yang ma'ruf sebagai perbuatan yang didasarkan pada kebaikan bersama dan dia meyakininya, dan meninggalkan yang mungkar sebagai perbuatan yang didasarkan pada keburukan secara rasional maupun sosial. Lalu,
Materi pembahasan yang ketiga yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini adalah seorang tokoh besar dunia Islam. Ia berhasil memberikan kontribusi yang begitu besar dalam dunia keilmuan yang ada di dunia, sehingga pemikir-pemikir barat mengakuinya sebagai pemikir muslim yang dikagumi pada masa itu. Ibnu Khaldun dipandang sebagai satu-satunya ilmuwan muslim yang kreatif menghidupkan khazanah intelektualisme Islam pada periode pertengahan. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari akar pemikiran Islam. Sebenarnya, karya Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah yang merupakan manifestasi pemikiran Ibnu Khaldun diilhami dari Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam. Ibnu Khaldun adalah pemikir yang teguh beriman dan berkomitmen terhadap ajaran agama. Ibnu Khaldun mensejajarkan secara profesional antara otoritas wahyu dan rasio. Ibnu Khaldun menganggap bahwasanya pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya untuk memperoleh suatu kepandaian, pengertian, dan kaidah-kaidah yang baru. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Dan adapun tujuan pendidikan Islam adalah mencari ridha Allah. Tantangan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah pendidikan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu melahirkan masyarakat yang berbudaya, serta berusaha untuk melestarikan dan meningkatkan untuk eksistensi masyarakat selanjutnya dengan menghargai kebudayaan tersebut. Selanjutnya, materi pembahasan yang keempat mengenai pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di desa Mahallat, An-Nasr, di Kabupaten Al-Bukhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad ibnu Hasan Khairullah. Beliau adalah seorang petani keturunan Turki, sedangkan ibunya adalah keturunan Arab. Masa pendidikan ditempuh Muhammad Abduh di Tanta, sebuah lembaga pendidikan Masjid Ahmadi. Pemikiran pendidikan Muhammad Abduh tentang pendidikan mencakup beberapa unsur. Di antaranya yang pertama, tujuan pendidikan yang menyeimbangkan penguasaan kognitif dan kedalaman spiritual. Yang kedua, kurikulum sekolah, adanya kurikulum yang berbeda di setiap jenjang pendidikan, serta menjadikan pendidikan agama dan moral sebagai pelajaran yang wajib bagi semua jurusan sebagai dasar keagamaan, guna menyeimbangkan antara ilmu modern dan agama. Dan yang ketiga, metode pendidikan yang digunakan adalah metode diskusi. Metode ini dipilih karena dengan diskusi, murid akan lebih mendalami pengertian serta memahami terhadap substansi kajian. Yang keempat, peserta didik. Semua pribadi baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu, seperti Allah menyiapkan ampunan dan pahala bagi hambanya. Muhammad Abduh tidak segan-segan memasukkan materi pendidikan barat dalam kurikulum dipadukan dengan pendidikan Islam. Sebagai contohnya, ia memasukkan pelajaran sejarah kemajuan Eropa dan Prancis karangan Guizot. Pembaharuan yang dilakukan Muhammad Abduh ini dalam kurikulum Al-Azhar diniatkan sebagai contoh bagi perguruan Islam lain di dunia, sebab Al-Azhar adalah lambang pendidikan dunia Islam. Lalu, materi selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah putra dari keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang utama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Pada saat kecil, beliau diasuh oleh ayahnya sendiri yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Karena sejak kecil Muhammad Darwis mempunyai sifat yang baik,
budi pekerti yang halus, dan hati yang lunak, serta berwatak cerdas, maka ayah bundanya sangat sayang padanya. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada masa itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah model Belanda, di satu sisi pendidikan pesantren itu hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh dan mendalami ilmu agama. Sebaiknya model pendidikan sekolah model Belanda ini merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Melihat ketimpangan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut, agama atau umum, material, spiritual, dan dunia dan akhirat, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Materi pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di salah satu desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon, tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa dalam menuntut ilmu harus memperhatikan dua hal pokok selain dari keimanan dan tauhid. Dua hal pokok tersebut adalah bagi seorang peserta didik, hendaknya ia memiliki niat yang suci untuk menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal yang bersifat duniawi dan jangan menyepelekannya. Dan bagi guru dalam mengerjakan ilmu, hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak semata-mata hanya mengharapkan materi. Di samping itu, hendaknya apa yang diajarkan sesuai dengan apa yang diperbuat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menekankan bahwa belajar bukanlah semata-mata hanya untuk menghilangkan kebodohan, namun untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu hendaknya belajar diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan hanya semata-mata menjadi alat penyeberangan untuk mendapatkan materi yang berlimpah. Selanjutnya, materi pembahasan yang terakhir yaitu pemikiran pendidikan persatuan Islam atau PERSIS. PERSIS adalah salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Zamzam, Komarudin, dan E. Abdurrahman. Organisasi persatuan Islam ini bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, dan syirik. Berdirinya organisasi PERSIS ini bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Pada dasarnya, perhatian PERSIS ditunjukkan terutama pada penyebaran paham Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum seperti pertemuan umum, tablik, khutbah, kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah atau pesantren, penerbitan majalah-majalah, dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Peran PERSIS sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan, ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Demikian hasil resum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, sebab al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.